Alhamdulillah, syukur pada Allah pada subuh ini kembali kita berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia insyaallah dalam rangka mendalami mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi amalan sholihan mutaqabbalan insyaallah. Seperti biasa subuh ini kita membahas tafsir Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Edisi lanjutan, sekarang sudah masuk ayat ke-15. Kala sekali-kali tidak, innahum sesungguhnya mereka, arrobihim dari Tuhan mereka, yauma idin pada hari itu, lamahjubun mereka benar-benar dihalangi. Itu secara perkata. Secara ijmali sesungguhnya sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari Tuhan mereka. Jadi ini penjelasan tentang akibat dari kedustaan mereka. Setelah sebelumnya orang-orang yang durhaka dan mendustakan hari kiamat ini menerangkan kedudukannya. Bahwa di akhirat mereka akan mendapatkan kedudukan, karena di dunia mereka sudah mendapatkan kedudukan. Jadi orang-orang berdosa, pendusta, menyangka mereka akan mendapatkan dua kedudukan. Yang pertama kedudukan di dunia, yang kedua kedudukan di akhirat. Kedudukan di akhirat mereka ukur sesuai kadar kedudukan mereka di dunia. Maka pada ayat 15 Allah bantah. Ayat 15 ini bantahan Allah terhadap mereka yang menyangka akan mendapatkan kedudukan dan kemuliaan tinggi pada hari kiamat. Kala sekali-kali tidak, innahum sesungguhnya mereka, arrobihim dari Tuhan mereka pada hari itu lamajubun benar-benar terhalang. Mahjub sama dengan hijab. Mahjub hijab. Non hijab itu penghalang. Hijab penghalang naon? Penghalang aurat agar tidak tampak. Seorang hijab kerudung tapi tidak menjadi hijab. Angkona kerudung hijab tapi tidak menjadi hijab. Mengaluput. Dibungkus mah dibungkus tapi tidak jadi hijab. Tidak menjadi penghalang. Ini mahjub sami sareng hijab. Hijab mahjub gitu ya. Ya, mereka orang-orang kafir dan orang-orang pendosa dan orang-orang pendusta akan dihalangi. Kapan? Yauma idin. Yauma idin teh pada hari itu. Itu teh iraha pada hari itu teh. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ayat sebelumnya pada hari mereka saat diberdirikan di hadapan Tuhan mereka. Mereka akan terhijab, terhalang. Itu dikiranya akan mendapatkan sambutan pas maut teh. Dikiranya akan mendapatkan kemuliaan di padang mahsyar. Ternyata Allah hijab. Allah tahan, ada penghalang antara dia dan antara Allah. Maksudnya irtada'u amma taqulu min annakum yaumal qiyamah annahum min annakum yaumal qiyamah takununa muqarribina ilallah. Terhalanglah kalian, hei orang-orang pendosa, kafir, pendusta. Jadi bisa orang kafir, bisa orang Islam yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan Al-Quran. Terhalanglah kalian dari apa yang kalian katakan bahwa keadaan kalian pada hari kiamat akan didekatkan kepada Allah. Karena sesungguhnya satutroduna min rahmatihi, akan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalian itu justru akan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Wala tanaluna ridahu, dan kalian tidak akan mencapai keridhaan Allah.
wala tudrikuna ma ja'amtu minal qurbi wazulfa indau, dan kalian tidak akan mendapatkan kedekatan dan kedudukan di sisi Allah sesuai apa yang kalian yakini. Jadi disangkana dengan hartanya, kemudian hartanya suka dia gunakan untuk membantu sesama, dengan hartanya suka diinfakkan, tapi dia suka berbuat kedurhakaan. STM ya, sholat terus maksiat jalan, atau sholat tara maksiat jalan. Jadi dia pikir dengan hartanya itu akan membuat kedudukannya tinggi. Padahal kata Allah justru Allah akan menghalanginya. Ya, di ayat lain di surah Ali Imran ayat 77, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara mereka, wala yanzur ilaihim, Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, yaumal qiyamah, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Jadi moal ditaros, moal dipalire, moal dibersihkan. Jadi jangankan diberikan kedudukan, Bu, ditanya saja tidak. Saat orang-orang beriman disambut, assalamualaikum bima sabartum, sini. Orang-orang beriman masuk surga dengan sebab kesabaran kalian. Orang-orang kafir, pendosa, pendusta, Allah tidak akan tanya. Diantepkeun, Bu, teu ditaros-taros acan. Dan dimaksud mahjub, mereka akan dihalangi. Dalam artian Allah tidak akan menyambut dengan sambutan seperti sambutan yang diberikan kepada orang beriman. Ya kan orang temulang ke tempat asal orang yang Allah sudah siapkan. Maka ketika kita masuk ke alam akhirat setelah beres dihisab, maka akan ada penyambutan, disambut. Jika dia penghuni surga, disambut oleh Allah dan para malaikat rahmat, silakan masuk. Jika dia penghuni neraka, disambut oleh siksaan Allah dan malaikat azab. Jadi ini mas jangankan disambut, tapi di dunia mikirnya teh kalem wae lah akhirat. Orang-orang yang suka berbuat kedustaan kan gitu di dunia, kalem wae. Ya, tinggal sedekah we sing loba gitu. Padahal mereka akan terusir di akhirat. Innahum anit nadri ila rabbihim yawma idil mahjubun. Bahkan sungguh mereka untuk memandang wajah Allah saja mereka dihalangi. Ningali Allah wae teu tiasa. Anu kafir, anu munafik, anu fajir, pendosa, jangankan untuk mendapatkan kemuliaan, ningali Allah na wae teu tiasa. Wal mu'minu la yahjabu an ru'yati. Sedangkan orang beriman tidak ada hijab untuk melihat Allah. Ibu teke dari kiamat diizinkan melihat Allah. Sedangkan orang-orang pendosa, pendusta, kafir dilarang melihat Allah. Gitu saudara. Itu maksud mahjub. Maka penjelasan ini sebenarnya innau yufhamu, sungguh dia dipahami dari mafhum muhalafahnya, bahwasanya orang-orang beriman laisa mahjubin, mereka bukan orang yang dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak ayat-ayat yang menceritakan bahwa orang beriman akan melihat Allah. Jadi jika ditanya apa kenikmatan terbesar kita di surga nanti, bisa melihat wajah Allah. Maka lama hajaba ada'ahu falam yarau tajalla li awliyaihi tar'auhu. Ketika dia menghalangi musuh-musuhnya, orang kafir dihalangan ku Allah, kamu tidak akan melihat aku. Orang pendosa, kamu tidak akan melihat aku, kata Allah. Dihalangan hingga mereka tidak bisa melihatnya. Maka dia orang-orang beriman Allah tampakkan dengan terbuka. Karena orang beriman itulah kekasih-kekasih Allah
hingga bisa mereka melihatnya dengan jelas. Maka Imam Muslim pernah mencantumkan dalam hadisnya, bab isbatu ru'yatil mu'minin fil akhirati rabbahum subhanahu wa ta'ala. Dina kitab Sahih Muslim ayat kitab bab ketetapan orang beriman melihat Allah di akhirat, Tuhan mereka subhanahu wa ta'ala. Jadi ku Imam Muslim dina kitab Sahihna ada bab khusus tentang hadis-hadis orang beriman akan melihat Allah, yang merupakan kenikmatan terbesar. Luar biasa. Ayatnya ayat kan di Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri, ibu sumringah, mukanya nadhirah, berseri-seri, sumringah, bahagia. Katingali di nararaina di Quran surah Al-Qiyamah teh. Orang beriman wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, sambil menatap Tuhannya, sambil melihat Tuhannya. Sampai Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, an Jarir bin Abdullah al-Bajali qala, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, ia berkata, sahabat Nabi, ya kunna inda Nabi fanadhara ila al-qamar lailatal badri. Kami dulu pernah ada di sisi Nabi. Jadi kita semua pernah hadir di sisi Nabi saat beliau melihat bulan di malam bulan purnama. Jadi kami pernah kumpul bersama Nabi sedang menyaksikan bulan purnama. Kemudian faqala, Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sesungguhnya kalian akan menyaksikan Tuhan kalian sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama pada malam ini. Jadi al-teh katingali naon? Jelas. Katingali jelas pisan sehingga bulan purnama caang gitu kan. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Fa inistata'tum an lan tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan atas salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Jadi Nabi menganjurkan kita mengutamakan sholat sebelum terbit matahari. Sholat naon? Sholat malam, sholat qabla subuh, dan sholat ketika maghrib. Maka kata Nabi dipastikan dia akan melihat Tuhan mereka. Jadi lagi-lagi ukuran naon? Sholat deui wae, ukuran kemuliaan kita. Jadi di sini dalil bahwa orang beriman tidak akan termahjub, tidak akan dihalangi oleh Allah melihat wajahnya. Sedangkan orang-orang kafir, Imam An-Nawawi berkata, i'lam anna madhaba ahli sunnah bi ajma'ihim. Sesungguhnya madhab ahli sunnah berdasarkan kesepakatan mereka bahwa melihat Allah itu tidak lagi mustahil secara akal, dan mereka telah sepakat juga atas kejadiannya di akhirat. Semuanya orang-orang beriman itu akan melihat Allah, sedangkan orang kafir, orang pendosa tidak akan melihat Allah. Maka kelompok-kelompok ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij, Murji'ah, mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Padahal ini kedustaan yang sangat jelas dan kebodohan yang sangat bodoh. Jadi yang menyebutkan beraku Allah bisa ditinggali, kata para ulama, itu kejahilan, kebodohan yang sangat bodoh, kedustaan yang sangat dusta. Seperti kelompok Khawarij, orang yang menentang Islam, ya, yang menentang kepemimpinan Ali, Utsman. Dan seperti Mu'tazilah yang berfaham Qadariyah, terpercaya kepada takdir Allah. Maka semua dibantah bahwa melihat Allah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi.
Maka di hadis Muslim ada 3 kelompok yang Allah tidak akan mau melihatnya, dan mereka akan Allah cuekkan, acuhkan. Kaiji, pemimpin pendusta. Kedua, orang yang suka berzina. Ketiga, orang miskin yang sombong. Tak tiluan ieu salah satu kelompok nate. 3 kelompok itu salah satunya numual ku Allah diberikan izin untuk melihat wajahnya. Pemimpin pendusta jelas kita manual, dimulai presiden sampai level paling bawah. Jika berdusta Allah tidak akan izinkan. Penzina Allah tidak akan izinkan. Sombong Allah tidak akan izinkan. Nu sombong ge moal, kamu sombong. Karena kesombongan sudah mengakui dirinya lebih tinggi daripada Allah. Makanya Allah tidak akan izinkan. Sedangkan orang beriman, kata Nabi, kamu akan melihat Allah seperti kamu melihat bulan purnama. Itu. Naon ningali hungkul, sanes ku ningali hungkul, Bu. Itu ningali itu dalam arti nikmat terbesar yang selalu kita rindukan. Di samping orang rindu melihat wajah Rasul, karena rindu bertemu Rasul. Ya, tak sholawatan tenah rindu. Ia jangankan bertemu Rasul, bertemu Allah langsung. Bertemu Rasul, bertemu Allah. Double nikmat nanti. Dan ketika Allah melihatnya, maka Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. 99 rahmat yang Allah janjikan di akhirat, Allah akan berikan di surga. Kan Allah memiliki 100 rahmat. Satu bagian Allah bagikan di dunia. Dengan satu bagian rahmat Allah, orang betah di dunia. Hewan sayang kepada anaknya. Harimau tidak memakan anaknya. Kuda tidak menginjak anaknya. Kata Nabi, itu karena satu rahmat. 99 rahmat Allah akan Allah berikan di surga saat mereka mendapatkan nikmat melihat wajah Allah. Luar biasa Allah dijanjinya, ditunaikan janjinya. Maka kata Imam Al-Aini, ustudila bihadil hadis ahadis wal bil Quran, dijadikan dalil dengan hadis-hadis ini dan Al-Quran, wa ijma'is sahabah, dan ijma' kesepakatan para sahabat Nabi, wa man ba'dahum, dan orang setelah mereka, ala isbati ru'yatillah fil akhirah, bahwa ketetapan melihat Allah di akhirat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Wa qad rawa hadis ar-ru'yah aksar min ishrina sahabiyan, maka sungguh cerita hadis-hadis tentang orang beriman akan melihat Tuhan mereka tanpa hijab telah diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Di samping ayat-ayatna seueur plus hadis-hadisna oge seueur, jadi moal dibantah deui bahwa kita akan diizinkan nanti pada hari kiamat melihat wajah Allah. Ya. Jadi orang beriman pasti melihat Allah, sedangkan orang kafir terhijab, terhalang untuk melihat Allah. Sedangkan orang kafir, kata Allah pada ayat ke-16, yang mereka menyangka mereka akan mendapatkan kemuliaan, Allah memberikan sebuah ancaman, summa innahum lasolul jahim, sesungguhnya mereka lasolul jahim, benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahim. Inna pakai 2, inna sesungguhnya mereka, la benar-benar akan masuk neraka jahim. Jadi dua taukid, 2 penguat, sungguh dan benar-benar. Berarti terus pasti ya mabuk orang kafir pasti ke neraka gitu. Bukan hanya orang kafir, orang Islam yang berbuat dosa, dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, maka dia pasti masuk neraka jahim. Yang disebut jahim karena panas yang membakar, jahim teh. Panas membakar tidak ada henti-hentinya.
70 kali lipat dari api dunia. Jahim. Gitu Bu. Ya makanya senalamun jalmi naseur menzolimi manusia di muka bumi, di akhirat pasti masuk jahim. Lamun perbuatan zolimnya banyak. Dan Allah menyebutkan tadi di hadisnya, Nabi menyebutkan di hadis tadi, salah satunya adalah penzina dan suka berbuat sombong. Itu pasti sepaket dosa-dosa yang memang layak masuk neraka. Itu. Maka sendiri disebutkan mereka pasti masuk jahim. Maksudnya ba'da masya Allah ta'ala min imhalihim lasolul jahim ladakhilun nar al-mukhriqah. Kemudian sungguh mereka, yaitu setelah apa yang dikehendaki Allah Ta'ala berupa menangguhkan mereka, ditangguhkan di dunia supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia sebentar, mereka benar-benar akan memasuki neraka yang membakar. Sesudah senang-senang di dunia dengan kenikmatan dunia, kata Allah mereka akan masuk ke neraka yang jahim, yang mukhriqah, membakar. Summa innahum mal hirman an ru'yatir rahman. Ini bagus ya kata-kata Muhammad Ali As-Subuni. Summa innahum mal hirman an ru'yatir rahman. Sesungguhnya mereka bersamaan dengan terhalangi dari melihat Ar-Rahman, ladakhilul jahim wadaiqu adzabiha wadaiqu adzabil azim wadaiqu adzabil alim. Dan mereka di samping tercegah dari melihat Ar-Rahman, mereka benar-benar akan masuk neraka jahim, dan mereka akan merasakan siksaannya yang pedih. Bu, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Rasakan siksaan ini dengan sebab apa yang kalian kufuri di dunia. Fadzuqul adzab, cek malaikat rasakan siksaan ini bima kuntum taksibun, terhadap apa yang dulu kalian lakukan. Jadi jangankan kemuliaan, justru mendapatkan kehinaan demi kehinaan. Maka ini tambahan ku ayat 17. Secara psikis na ieu mah Bu. Psikis tadi secara fisik. Secara psikis naon? Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan, rasakeun sia teh. Jadi siksaan anu baheula ku anjeun dustakeun. Jadi nu disiksa naonna? Fisik aja, psikis keur masuk disiksa, terhalang dari melihat Allah, ditambahan dipuas. Ya puas ya. Inilah siksaan yang dulu kamu jadi disiksa itu siksaan lahir dan batin, double itu Bu. Jadi bahasa abdi mah, bahasa keren nama siksaan psikis dan fisik. Disiksa awak dan siksa batin, luar biasa. Disebutkan ya ayat ke-17 ini, maka para penjaga jahanam dan malaikat zabaniyah, malaikat yang kasar lagi keras, yang suka membinasakan mereka sambil mencela mereka, mendampratnya dengan azab yang luar biasa kerasnya disebabkan kedustaan dan dosa mereka di dunia. Dan azab ini adalah azab yang mereka dulu dustakan di dunia dan mereka ingkari di dunia. Maka ayat 17 ini adalah taubih, celaan, takri, teguran, tasgir, pengucilan, dan tahkir, penghinaan. Wah, dihina, diazab. Kenapa? Kuntum tukadzibuna bil ba'si wal jannati wan nar. Dulu kalian mendustakan kebangkitan, surga dan neraka. Ayeuna rasakeun senapu. Ini adalah balasan atas apa yang kalian pernah dustakan berupa berita-berita Rasul. Bahwa kalian terpercaya datangnya Rasul yang benar. Dulu kalian mengira bahwa kalian tidak akan dibangkitkan. Kalian mengingkari Al-Quran. Kalian menyebut Al-Quran dongeng-dongeng masa lalu. Kalian menyebut Nabi sebagai tukang dongeng. Terus maka perkataan-perkataan kalian hari ini Allah balas.
dengan siksaan yang dulu kamu dustakan. Dan sekarang sungguh jelas bagi kalian hakikat urusan kalian, dan kalian akan melihat dan telah melihat dari diri kalian sendiri bahwa apa yang kalian katakan terhadap Nabi kalian benar sekarang terasa akibatnya. Itu ibu bisa lihat di Quran surah Az-Zuhruf 77 sampai 78, sama Al-Quran surah At-Tur ayat 13 sampai 16. Terus Quran surah Al-An'am ayat 27, dan Quran terakhir Al-An'am ayat 28. Gua bacakan terjemahna ayat surah Zuhruf ayat 77 sampai 78. Wa nadau ya malika, ya maliki. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhan membunuh kami saja. Jadi sejaminnya doskan malaikat Malik, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Rasakeun cek malaikat Malik teh. Di Quran surah At-Tur 13 sampai 16. Pada hari mereka didorong ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuat yang dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir atau kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalam neraka, rasakanlah panasnya api neraka. Maka baik kamu bersabar atau tidak bersabar, sama saja bagimu, kamu diberikan balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu surah At-Tur 13 sampai 16. Ya, maka berkumpullah pada mereka siksaan badan fisik dan siksaan kolbi, psikis, hati. Itu adab yang bersifat fisik ini adalah mereka masuk neraka. Adab yang bersifat kolbi, hati, mereka dihinakan dengan kata-kata. Gitu Bu. Dalam Quran surah Al-An'am 27, mereka berkata, ya laitana, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Jadi nges disiksa mah karek ngomong, baheula lain iman ke Allah. Menyesal dulu tidak beriman. Terakhir Allah berfirman, Al-An'am 28 tadinya, bal badalahum makanu yufuna min qabl wa ruddu la'adu liman anu wa innahum lakatibun. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu lakukan, selalu mereka sembunyikan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sungguh mereka itu adalah pendusta belaka. Anggar penyesalan mah datangnya belakangan. Tapi sudah disiksa, anggar mereka cuma tobat tapi omong kosong. Intinya ayat ke 15, 16, 17 ini puncak dari siksaan kepada orang kafir, kepada orang pendusta, munafik, dan orang-orang pendosa. Sungguh hina, kayak kehinaannya Allah tidak akan memberikan mereka izin melihatnya, terhalang, terhijab. Yang kedua pasti masuk neraka jahim. Yang ketiga akan siksa secara badan dan hati, secara fisik dan psikis, sambil dihinakan dan diolok-olok, diejek. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari golongan tersebut. Semoga kita dijauhkan dari kaum yang dihinakan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dimuliakan dengan diizinkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti insya Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini menjadi renungan agar kita semangat untuk beramal soleh, sehingga kita dilayakkan oleh Allah memandang wajahnya pada hari kiamat nanti. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan tafsirnya di Selasa yang akan datang. Tetap dalam kajian tafsir surah Al-Mutaffifin, kita akan tamatkan sebentar lagi.
Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.